Halo Bu, bagaimana kabarnya? Baik sekali, bagaimana denganmu? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Ngomong-ngomong, saya dengar ternyata Ibu punya saham di perusahaan makanan itu ya. Kalau tidak salah namanya PT Aurora. Apakah betul? Iya, betul Mbak. Saya punya saham di PT Aurora. Wah, luar biasa sekali. Saya jadi penasaran nih, bagaimana caranya kita bisa tahu kalau perusahaan sebesar PT Aurora itu sehat secara finansial? Jadi begini Mbak, untuk tahu hal itu, kita bisa menghitung yang namanya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas, apa itu Bu? Jadi, rasio solvabilitas adalah cara untuk kita melihat seberapa kuat perusahaan dalam membayar utang jangka panjangnya. Jika rasio solvabilitasnya bagus, berarti perusahaan itu punya kemampuan yang baik untuk membayar utang-utangnya. Hampir sama seperti orang pribadi, apabila kita mempunyai banyak utang, tetapi penghasilan kita pas-pasan, kan kita jadi susah untuk bayar utang. Tapi kalau kita pandai dalam memanajemen utang-utang tersebut, maka kita tidak akan kesulitan. Jadi bagaimana mekanisme untuk menghitung rasio solvabilitas itu, Bu? Biasanya, kita bisa melihat rasio solvabilitas ini di laporan keuangan perusahaan. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas, di antaranya ada debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan times interest earned. Debt to asset ratio itu digunakan untuk menghitung perbandingan antara total utang dengan total aset. Jadi, untuk menghitungnya, kita harus membagi total utang dengan total aset. Nah, untuk total utang PT Aurora adalah Rp78.810.262 dan total asetnya senilai Rp160.433.300. Hasil perbandingan keduanya adalah 0,47. Maka dapat kita simpulkan kalau debt to asset ratio PT Aurora masih memiliki proporsi utang yang cukup sehat dan tidak bergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Sedangkan debt to equity ratio digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Jadi untuk menghitungnya kita harus membagi total utang dengan ekuitas. Nah, untuk total utang pada PT Aurora adalah Rp71.810.262 dan total ekuitas senilai Rp91.623.038. Hasil perbandingan keduanya adalah 0,83. Maka dapat kita simpulkan kalau debt to equity ratio pada PT Aurora memiliki tingkat penggunaan utang yang relatif tinggi, namun masih menunjukkan tingkat penggunaan utang yang ideal. Nah, untuk yang terakhir adalah times interest earned. Rasio ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Nah, untuk total laba sebelum bunga dan pajak atau yang biasa kita sebut dengan EBIT pada PT Aurora adalah Rp45.500.320 dan total beban bunga senilai Rp5.998.890. Hasil perbandingan keduanya adalah 7,58. Maka dapat kita simpulkan kalau times interest earned pada PT Aurora memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunganya. Jadi, semakin kecil debt to equity rasionya, maka akan semakin sehat perusahaan. Kenapa begitu ya, Bu? Karena kalau debt to equity rasionya kecil, berarti PT Aurora lebih banyak menggunakan uang sendiri daripada uang pinjaman. Ini artinya PT Aurora lebih mandiri secara finansial. Tapi tidak selalu rasio solvabilitas yang rendah itu berarti bagus, tergantung juga dari kondisi industri dan strategi bisnis perusahaan. Wah, ternyata banyak juga ya yang harus diperhatikan dalam menganalisis keuangan perusahaan. Terima kasih banyak ya Bu penjelasannya. Saya sangat senang dapat diberikan ilmu mengenai keuangan perusahaan ini. Sama-sama Mbak, saya juga senang dapat berbagi ilmu. Jadi, kesimpulannya,
Rasio solvabilitas itu berfungsi sebagai alat dalam menilai suatu kondisi keuangan sebuah perusahaan. Debt to asset ratio PT Aurora adalah 0,47 yang berarti utang pada PT Aurora tidak melebihi aset perusahaannya. Sementara itu, debt to equity ratio pada PT Aurora adalah 0,83 yang menunjukkan tingkat penggunaan utangnya masih ideal. Dan times interest earned rasio pada PT Aurora adalah 7,58 yang berarti perusahaan mampu membayarkan beban bunga dari laba operasionalnya sebanyak 7,58 kali. Secara keseluruhan, berdasarkan analisis rasio solvabilitas PT Aurora, dapat dikatakan solvable atau mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan tampak jelas bahwa perusahaan besar di bidang makanan ini memiliki struktur utang yang cukup baik.